Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini izin saya ingin berbagi, terutama bagi teman-teman yang memang menginginkan untuk menjadi guru. Jadi, informasi kali ini adalah kita akan memberikan panduan bagaimana cara mendaftar PPG calon guru atau prajabatan ya tahun 2025. Kita coba nanti untuk menyampaikan mulai dari akses SIM PKB, kemudian sampai ke upload ya dokumen resmi. Nah, panduan ini penting ya karena untuk menjadi guru salah satu pintu masuknya adalah melalui PPG ya, yaitu PPG calon guru. Baik, Bapak Ibu, nanti silahkan disimak, barangkali saja informasi ini dibutuhkan ya oleh Bapak Ibu. Untuk itu silahkan disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk menjadi guru yang profesional itu bukan hanya sekedar panggilan hati ya, tetapi harus melalui jalur pendidikan dan kompetensi yang tepat. Nah, salah satunya adalah melalui program PPG, Prajabatan atau PPG calon guru. Nah, program ini dirancang khusus ya Bapak Ibu bagi calon guru yang ingin mengabdikan diri di dunia pendidikan secara profesional dan bersertifikasi. Nah, kita coba nanti sampaikan panduan lengkap cara mendaftar PPG calon guru tahun 2025, mulai dari persiapan hingga pengunggahan dokumen penting. Nah, apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu sebelum mendaftar? Oke, yang pertama ini nanti sebelum masuk ke tahap pendaftaran ya. Jadi sebelum masuk ke pendaftaran, pastikan Bapak Ibu nanti sudah memiliki yang pertama email aktif. Ya, memiliki email aktif yang dapat diakses kapan saja. Pastikan itu emailnya aktif. Lalu nomor HP aktif yang terhubung ke WhatsApp ya, ke WA. Lalu juga siapkan dokumen-dokumen penting seperti foto formal, fakta integritas, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana mendaftar PPG calon guru ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akses dulu laman resmi pendaftaran. Ya, nanti di situ ada laman pendaftaran, Bapak Ibu periksa atau ketik saja nanti di Google ya, PPG kemudian strip prajab.simkb.id/pendaftaran. Nah, ini adalah laman resmi ketika ingin mendaftar ya sebagai peserta PPG. Kemudian setelah ini diklik, Bapak Ibu nanti akan muncul daftar PPG calon guru atau prajabatan. Diklik saja ya, itu ya, daftar PPG calon guru diklik, lalu pilih sebagai peserta. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika masa pendaftaran dibuka. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mencoba sekarang kemudian tidak bisa dibuka karena memang itu belum dibuka pendaftarannya. Untuk itu nanti silakan dipantau ya mulai pendaftarannya kapan, sehingga kalau Bapak Ibu pantau kemudian dibuka itu berarti bisa terbuka, itu artinya pendaftaran sudah bisa dimulai. Nah, tampilannya sebegini tampilannya. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya mengklik apa itu namanya daftar PPG calon guru, kemudian nanti akan muncul ini. Jadi ada dua pilihan di sini, daftar sebagai asesor, daftar sebagai peserta. Jadi nanti Bapak Ibu yang klik adalah daftar sebagai peserta. Ya, diklik saja ininya gitu ya. Diklik saja. Kemudian setelah itu buat akun SIM PKB ya. Jadi setelah membuka sebagai daftar sebagai peserta, nanti akan muncul untuk membuat akun SIM PKB. Yang pertama, gunakan email aktif untuk membuat akun Bapak Ibu. Cukup nanti email yang tadi yang Bapak Ibu buat. Setelah mendaftar ya, nanti ada konfirmasi di tautan ya, penerimaan ke tautan. Artinya nanti ada setelah mendaftar nanti ada konfirmasi melalui email
terkait dengan penerimaan tautan. Kemudian klik tautan. Jadi nanti setelah mendaftar, Bapak Ibu cek emailnya, ya gitu intinya ya. Jadi ketika membuat SIM akun PKB, ketika aktif membuat ketika mendaftar, maka coba dicek ya di email ada yang masuk gak. Itu untuk sebagai konfirmasi. Jadi di email yang kita aktif nanti ada kiriman menerima tautan untuk mengkonfirmasi ya akun Bapak Ibu. Jadi nanti tautannya diklik. Nah, tautan ini untuk mengaktifkan akun dan lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, setelah itu verifikasi data. Setelah masuk ya, di situ ada kolom-kolom untuk memasukkan data. Yang pertama NIK. Makanya disiapkan dokumennya nih supaya lebih cepat, berarti kan harus sudah tersedia. Jangan sampai mencari dulu gitu ya, kan lama ya. Begitu NIK yang tertera di KTP itu ya, itu pastikan ada. Dimasukkan tuh nomor induknya. Nama lengkap ditulis, jenis kelamin dan tanggal lahir. Nah, data akan diverifikasi otomatis. Jadi ini mungkin pakai mesin, pakai robot ya. Jadi ketika Bapak Ibu pada saat mendaftar dan memasukkan data-data yang ini atau mengisi daftar identitas kita, maka itu akan muncul secara otomatis. Nah, jika valid, akunmu akan aktif dan bisa digunakan untuk login ya. Lalu yang berikutnya adalah melengkapi formulir pendaftaran. Di situ nanti Bapak Ibu ada biodata diri ya, kemudian data kemahasiswaan, pilihan bidang studi PPG, lokasi peminatan bertugas, di mana Ibu mau bertugas, di mana Bapak mau ditempatkan. Itu di situ nanti ada permintaan lokasi peminatan bertugas. Jadi tentukan lokasi penempatan yang kamu minati ya, yang Bapak Ibu minati untuk mengabdi kelak. Kemudian kelimanya data pendukung lainnya itu dituliskan pengalaman ya, data-data pendukung lainnya. Pertama pelatihan yang pernah diikuti, nanti untuk itu Bapak Ibu disiapkan segala sesuatunya ya, mungkin sertifikat, mungkin yang penghargaan piagam gitu misalnya, seperti itu. Lalu keorganisasian. Nah, keorganisasian ini seperti misalnya keanggotaan sebagai anggota anggota PGRI misalnya kan, itu keorganisasian. Itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bukti pendukung lainnya. Lalu keorganisasian, berarti berorganisasi, pengalaman melatih, mengembangkan orang lain, hobi yang mendukung profesi guru. Itu. Nah, itu bisa termasuk data pendukung lainnya. Nah, setelah itu yang keenam esai. Esai ini tentang motivasi menjadi guru. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa menjawab ini ya. Kenapa Ibu atau kenapa Bapak mau menjadi guru, kan gitu pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti tuangkan dalam sebuah esai, tulisan esai tentang motivasi menjadi guru. Nah, setelah itu unggah dokumen penting nih. Yang pertama pas foto formal nggak neko-neko kan, boleh kemeja putih berkerudung hitam gitu ya, latar belakang biru, maksimal 1 MB itu ya, untuk pembelaan ya, itu nanti dari PG itu ya gitu, misalnya dari organisasi PGRI misal. Nah, Bapak Ibu, untuk fakta integritas ini ditandatangani di atas materai ya, 10.000. Kecuali bagi lulusan luar negeri, unggah SK penyetaraan ijazah luar negeri serta juga transkripnya asli dari universitas asal. Yang berikutnya adalah tambahan ya Bapak Ibu, tip tambahan agar pendaftaran lancar. Yang pertama, cek ulang ya seluruh data Bapak Ibu sebelum dikirim tuh, verifikasi, dilihat satu persatu, pastikan tidak ada yang salah. Kemudian digunakan dokumen asli dan resmi, perhatikan batas waktu pendaftaran dan penggunaan berkas gitu ya. Kemudian simpan salinan digital semua berkas untuk cadangan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mendaftar PPG Prajabatan adalah langkah awal yang penting menuju profesi guru yang profesional dan berdampak. Tuh ya. Lalu jangan sia-siakan kesempatan ini dan persiapkan diri sebaik mungkin ya. Sejak dini ya, jangan ingat, jadi menjadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi memang membentuk karakter dan masa depan bangsa.
Oke, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Semoga eh, Bapak Ibu nanti pada saat PPG Prajabatan lancar, gitu ya. Terima kasih sudah menyimak Bapak Ibu. Saya akan update terus ya terkait pendidikan, kemudian P3K, PNS. Nah, itu eh, tinggal menunggu ya Bapak Ibu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.